Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gania Fazilatunisa dengan NIM 2314401003 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Abdurrahman. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu dari terapi bermain anak, yaitu terapi bermain pasir, yang dimana dengan judul PPT-nya Sandplay Therapy, eksplorasi diri melalui media pasir. Yang pertama, definisi. Terapi bermain pasir atau sandplay terapi adalah pendekatan psikoterapi yang memanfaatkan kotak pasir dan miniatur objek untuk membantu individu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan konflik batin yang sulit diungkapkan secara verbal. Yang kedua, tujuan. Yang pertama yaitu dapat mengekspresikan emosi, membantu individu menyalurkan perasaan yang sulit diungkapkan seperti rasa takut, marah, atau sedih. Yang kedua, mengatasi trauma. Terapi ini memberikan ruang aman untuk memproses pengalaman traumatis. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman diri. Dapat membantu individu memahami pikiran dan perasaan mereka sendiri. Lalu yang terakhir, membangun solusi. Terapi ini dapat mendukung individu menemukan cara untuk mengatasi masalah atau konflik. Yang ketiga, prinsip. Yang pertama yaitu lingkungan yang aman. Kotak pasir menjadi ruang bebas tekanan di mana individu dapat bermain tanpa merasa dihakimi. Yang kedua, ekspresi simbolik. Miniatur objek dan bentuk pasir mencerminkan alam bawah sadar individu. Lalu prinsip yang ketiga yaitu non-intervensi, di mana terapis tidak memaksakan interpretasi langsung atau arahan, tetapi memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk bermain. Prinsip yang terakhir yaitu transformasi, di mana proses bermain membantu individu mentransformasikan konflik batin menjadi pemahaman dan keseimbangan emosional. Selanjutnya, komponen. Yang pertama yaitu kotak pasir, di mana ukuran standar adalah 50 x 70 cm dengan kedalaman sekitar 10 cm. Bagian dalamnya biasanya dicat biru untuk meniru warna air atau langit. Yang kedua, pasir. Pasir dapat digunakan dalam keadaan kering atau basah sesuai preferensi individu. Komponen yang ketiga yaitu miniatur objek. Objek kecil seperti figur manusia, hewan, kendaraan, elemen alam seperti batu, pohon, dan bangunan kecil. Objek ini mewakili berbagai aspek kehidupan atau emosi individu. Komponen yang keempat yaitu terapis. Terapis bertindak sebagai pengamat dan pemandu, menciptakan lingkungan aman dan memberikan dukungan selama sesi. Selanjutnya, proses terapi. Yang pertama yaitu adanya persiapan. Terapis menjelaskan alat dan tujuan terapi. Individu diperkenalkan dengan kotak pasir dan koleksi miniatur objek. Proses terapi yang kedua yaitu eksplorasi, di mana individu bebas memilih objek dan mulai membangun dunia mini di kotak pasir. Proses ini berlangsung tanpa instruksi langsung dari terapis. Proses terapi yang ketiga yaitu observasi, di mana terapis mengamati pola, tema, atau simbol yang muncul dalam dunia pasir. Fokusnya adalah pada interaksi antara individu dan objek. Proses terapi yang keempat yaitu refleksi. Terapis dan individu dapat membahas makna simbolik dari dunia yang diciptakan jika individu merasa nyaman. Proses terapi yang terakhir yaitu evaluasi. Perubahan pola bermain atau simbol dari sesi ke sesi dievaluasi untuk memahami perkembangan emosional dan psikologis individu. Selanjutnya, manfaat yang ada pada terapi bermain menggunakan pasir ini. Yang pertama, secara emosional, membantu meredakan kecemasan, stres, atau rasa takut, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, lalu yang terakhir mendukung pemrosesan pengalaman traumatis. Selanjutnya, manfaat secara psikologisnya yaitu meningkatkan pemahaman diri dan introspeksi, membantu individu menemukan solusi untuk konflik internal. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu secara sosial, mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara simbolis, meningkatkan hubungan interpersonal melalui pemahaman emosi diri. Manfaat yang terakhir yaitu secara fisik, memberikan pengalaman sensorik yang menenangkan seperti merasakan pasir atau air. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari terapi bermain ini. Yang pertama, kelebihan, proses nonverbal yang cocok untuk anak-anak atau individu dengan kesulitan komunikasi, membantu mengungkapkan emosi atau konflik yang tersembunyi, memberikan pengalaman yang aman dan menyenangkan.
Kekurangannya membutuhkan alat khusus seperti kotak pasir dan miniatur objek. Tidak selalu cocok untuk individu yang tidak nyaman dengan media bermain. Lalu yang terakhir membutuhkan terapis yang terlatih untuk memahami simbolisme dan pola. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi terapi bermain anak menggunakan pasir ini. Terapi bermain pasir adalah metode yang efektif untuk membantu individu mengekspresikan emosi dan menyelesaikan konflik internal mereka melalui media pasir dan simbol. Dengan menciptakan dunia mini, individu dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka dalam lingkungan yang aman dan bebas tekanan. Pendekatan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, tetapi juga dapat diterapkan pada remaja dan orang dewasa. Baik, sekian dari saya. Sekiranya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.